Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang kisah salah seorang pejuang Islam, yaitu sang penakluk Konstantinopel. Nah, tahukah anak-anak semuanya Konstantinopel itu letaknya di mana? Dan antum semua tahu tidak negara Turki sekarang? Nah, mungkin anak-anak Ustazah banyak yang sudah tahu ya. Anak-anak Ustazah, negara Turki sekarang itu dahulunya adalah pernah berdiri sebuah kerajaan Kristen, yaitu Kerajaan Romawi Timur, kerajaan terkuat di dunia pada masa itu. Kemudian kerajaan tersebut ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani yang beragama Islam. Nah, siapakah pejuang Islam yang menaklukkan kerajaan tersebut? Yang dijanjikan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang bunyinya yaitu, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya." Nah, anak-anak Ustazah, siapakah pejuang Islam yang menaklukkan Konstantinopel tersebut? Nah, beliau adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah anak dari Sultan Murad II. Nah, anak-anak Ustazah pasti tahu, sebagai anak seorang sultan, tentunya Muhammad Al-Fatih hidup mewah di istana. Sehingga waktu kecil, Muhammad Al-Fatih menjadi anak yang manja, yang selalu berlindung di bawah kebesaran sang ayah. Tapi Sultan Murad II sang ayah tidak membiarkan anaknya menjadi anak yang manja. Ayahnya ingin mempersiapkan Muhammad Al-Fatih nantinya sebagai pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan itu yang menjadi cita-cita Kesultanan Turki Utsmani sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah. Kemudian sang ayah mempercayakan sang anak Muhammad Al-Fatih untuk dididik oleh dua orang guru yang bernama A'ah Samsuddin dan Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih dididik oleh gurunya tersebut sehingga menjadi seorang pemuda yang cerdas dan taat beragama, serta mempunyai motivasi yang kuat mencapai cita-citanya untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, anak-anak Ustazah, pada usia 24 tahun Muhammad Al-Fatih berhasil membangun pasukan dan persenjataan yang kuat. Mereka membuat meriam besar yang ukurannya 100 ton dan kapal-kapal perang sehingga membuat gentar kerajaan Romawi Timur tersebut. Nah, tentu saja kerajaan tersebut tidak tinggal diam. Kemudian kerajaan Romawi Timur tersebut mengirimkan utusan untuk menemui Muhammad Al-Fatih yang tujuannya untuk memberikan suap atau harta yang banyak agar Muhammad Al-Fatih mengurungkan niatnya untuk menaklukkan kerajaan mereka. Nah, tahukah anak-anak sekalian, apakah Muhammad Al-Fatih mau menerima suap atau harta yang diberikan tersebut? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Kemudian Muhammad Al-Fatih menyampaikan permintaan agar kerajaan tersebut menyerah tanpa pertumpahan darah. Tapi permintaan Muhammad Al-Fatih tersebut ditolak, dan kemudian kerajaan Romawi Timur tersebut meminta bantuan kepada kerajaan Romawi Barat agar membantu mereka dalam menghadapi Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Nah, anak-anak sekalian, sampailah saatnya Muhammad Al-Fatih melakukan penaklukan. Walaupun tak mudah untuk menembus benteng kerajaan Romawi Timur tersebut. Kemudian mulailah Muhammad Al-Fatih melakukan penyerangan dengan melalui jalur darat dan laut. Nah, di jalur darat, Muhammad Al-Fatih menyerang benteng kerajaan tersebut dengan menggunakan meriam. Dan di jalur laut, mereka menggunakan kapal-kapal
Tetapi pasukan armada Muhammad Al-Fatih tidak bisa menyerang Konstantinopel dari jalur laut karena jalur laut tersebut dipasang rantai besi. Nah, lalu kemudian Muhammad Al-Fatih merencanakan kembali langkah atau strategi perangnya. Nah, tahukah anak-anak ustazah strategi perangnya tersebut? Yaitu dengan menyeberangkan kapal-kapal tersebut yang berada di laut dengan menyeberangkannya melewati bukit untuk menghindari rantai yang menghalanginya, sehingga sampai di depan pelabuhan Konstantinopel. Dan akhirnya dalam waktu 1 malam 70 kapal perang berhasil dipindahkan. Nah, anak-anak semuanya, selain strategi perang yang hebat luar biasa, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya tidak lupa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebelum melakukan peperangan, mereka melakukan sholat berjamaah, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, tujuannya apa? Tentu saja agar menguatkan ruhiyah dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammad Al-Fatih juga menemui gurunya, walaupun gurunya berpesan bahwa tidak ada yang boleh menemuinya saat itu. Yang kemudian Muhammad Al-Fatih mendapati gurunya sedang melakukan sujud yang sangat lama, yang dalam sujudnya tersebut gurunya mendoakan muridnya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian Muhammad Al-Fatih dan pasukannya melakukan serangan dan selalu meneriakkan takbir, Allahu Akbar. Dan akhirnya atas izin Allah, persiapan, perjuangan yang kuat, dan juga doa, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil mengalahkan kerajaan Romawi Timur tersebut. Mereka kalah dan jatuh di tangan kaum muslimin. Nah, pada saat itulah Muhammad Al-Fatih menunjukkan jiwa kesolehannya. Muhammad Al-Fatih mempersilahkan jasad Raja Konstantinopel tersebut dikuburkan menurut keyakinan agamanya. Muhammad Al-Fatih juga memberikan kebebasan dan toleransi bagi rakyat Konstantinopel yang ingin tetap tinggal di Konstantinopel dan menganut kepercayaan mereka masing-masing. Nah, kemudian nama Konstantinopel tersebut diubah menjadi Istanbul yang sekarang menjadi ibu kota negara Turki yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Baik anak-anak, dari kisah ini tentu kita pahami dan kita ambil hikmahnya, yaitu yang pertama, di dalam hidup kita harus memiliki visi atau cita-cita. Yang kedua, tentunya untuk mencapai cita-cita tersebut kita harus belajar dan melakukan persiapan untuk mencapainya, terutama belajar ilmu agama Al-Quran. Nah, yang ketiga, kunci utamanya dan yang menjadi kunci suksesnya yaitu kita harus terus meningkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, serta meminta nasihat kepada guru dan alim ulama. Baik anak-anak ustazah, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Mari kita teladani kisah dari Muhammad Al-Fatih ini. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusan kita, selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk terus meningkatkan keimanan kita, dan dimudahkan juga oleh Allah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.